Baik, selamat datang pada presentasi saya. Perkenalkan, saya Valeria Vikarina Amaris dengan NIM 210101181200012 dari Rekayasa Nilai Kelas C Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Value Engineering pada Robert Street Improvements. Topik pembahasan yang saya akan bawakan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada deskripsi proyek, yang ketiga ada rencana kerja value engineering. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang proyek. Jalan Robert merupakan jalan raya utama milik MNDOT atau Minnesota Department Transportation dan merupakan jalan raya utama penghubung bagian utara dan selatan untuk bagian barat Saint Paul. Jalan raya ini diklasifikasikan sebagai kelas jalan arteri sekunder sepanjang 2,4 mil. Proyek ini dilakukan pada segmen Jalan Mendota di selatan dan Jalan Annapolis di utara. Konfigurasi jalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Jalan Mendota sampai ke Jalan Butler. Pada jalan ini, Jalan Robert memiliki 5 lajur yang tidak terbagi atau tanpa median dan tanpa parkir dengan average daily traffic-nya adalah 16.000 sampai 26.000 kendaraan. Lalu yang kedua ada Jalan Butler hingga Jalan Annapolis. Pada jalan ini, Jalan Robert memiliki 3 lajur yang tidak terbagi dengan tempat parkir di kedua sisi dengan average daily traffic-nya adalah 16.000 kendaraan. Lalu ada waktu studi value engineering. Studi value engineering dilakukan pada 10-13 September 2013 pada saat proyek masih dalam fase 60% desain. Lalu ada ruang lingkup studi value engineering. Ruang lingkup studi value engineering untuk memverifikasi atau meningkatkan konsep yang diusulkan untuk proyek. Untuk mencapai hal tersebut, tim VM melakukan yang pertama, menerapkan prinsip dan praktek rencana kerja value engineering. Yang kedua, melakukan tinjauan dan analisis proyek secara menyeluruh. Yang ketiga, melakukan brainstorming dan mengevaluasi kemungkinan peningkatan peluang. Yang keempat, menggunakan pandangan baru untuk mencari pendekatan baru atau inovasi untuk konstruksi, pementasan konstruksi, dan pengendalian lalu lintas. Yang kelima, ada mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan biaya. Lalu ada anggota tim value engineering. Ada Glenn Long sebagai pimpinan tim Value Engineering, Michael Arsenault sebagai desainer, ada Tiffany Deegan sebagai pengaturan lalu lintas, ada Curtis Kallio sebagai analisis konstruksi, Josh Melkoff sebagai desainer atau analisis konstruksi, dan Almin Remick sebagai ahli geometrik. Lalu yang kedua ada deskripsi proyek. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk merekonstruksi Jalan Robert guna meningkatkan keselamatan dan mobilitas serta menyediakan akomodasi agar memenuhi standar American with Disabilities Act atau ada pada bagian barat Saint Paul dalam 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu infrastruktur. Ada pelapisan kembali permukaan aspal, penggantian trotoar beton yang rusak, perbaikan saluran pembuangan, perbaikan fasilitas umum sesuai kebutuhan. Kategori yang kedua yaitu keselamatan, menambahkan median, melakukan pelebaran radius, peningkatan rambu, tambahan jalur belok khusus ke Jalan Robert pada persimpangan jalan. Kategori yang ketiga ada estetika, yaitu ada penggantian lampu jalan dengan sistem pencahayaan lebih efisien, menambahkan pemohonan di sepanjang Jalan Robert. Yang keempat itu transit, memastikan desain dapat mengakomodasi jalur jalan raya, mobil, atau angkutan cepat bis dalam jalur perjalanan luar. Lalu yang ketiga ada rencana kerja value engineering. Berikut adalah gambar rencana kerja value engineering dan akan diringkas sebagai berikut. Yang pertama ada fase informasi, yang kedua fase analisis fungsi, yang ketiga fase kreativitas atau spekulasi, yang keempat fase evaluasi, yang kelima fase pengembangan, yang keenam fase presentasi, dan yang ketujuh adalah fase implementasi. Yang pertama, fase informasi.
Tujuan fase ini adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kriteria dan tujuan desain proyek dengan meninjau dokumen dan gambar proyek, perkiraan biaya, dan jadwal. Yang pertama ada batasan dan pengendalian keputusan yang perlu diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemungkinan alternatif, yaitu ada 80 kaki right of way, proyek harus diselesaikan sebelum April 2014, mempertahankan 2 lajur dalam satu arah di Jalan Robert selama masa konstruksi, dan mencari jalan alternatif dengan memutarkan jalan utama ke jalan lainnya, mengkoordinir akses ke pusat bisnis selama masa konstruksi, mengkoordinir jalan alternatif khusus untuk bis selama masa konstruksi, mengkoordinir jalan pejalan kaki selama masa konstruksi. Lalu, ada yang perlu dilakukan untuk meminimalkan kekhawatiran stakeholder. Proyek harus dilakukan pada awal tahun 2014. Pengemudi dan pejalan kaki akan diberi rambu yang jelas untuk ke pusat bisnis. Meminimalkan dampak masyarakat setempat dengan melakukan pekerjaan seefisien mungkin, dengan kualitas tetap terjaga sesuai persyaratan konstruksi. Penawaran yang terlambat pada bulan April 2014 dapat mengurangi jumlah penawar dan dapat menaikkan anggaran. Maka dari itu, proyek harus dilakukan pada awal 2014 agar pelelangan dapat dimulai pada awal April 2014. Lalu ada pengamatan investigasi, berikut ini rangkuman masalah utama proyek, pemicu proyek, dan pengamatan yang diidentifikasi selama ini. Ada pengemudi yang berbelok sembarangan, trotoar yang rusak, keretakan berkerasan karena panel beton, kegagalan berkerasan, terlalu banyak jalan masuk untuk bisnis, transit atau aktivitas pejalan kaki yang mengganggu, ujung utara jalan Butler berbeda dari proyek lainnya, fasilitas trotoar untuk penyandang disabilitas, jalan akses yang berujung ke beberapa jalan buntu, kontraktor akan menggali atau menimbun parit untuk saluran air. Tetapi PDAM Saint Paul akan melakukan pemasangan pipa pada tempat yang sama. Lalu berikut ini adalah tabel perkiraan biaya. Dengan yang paling tinggi adalah jalan raya dengan subtotalnya adalah 4,09 miliar US dollar dengan totalnya 24,90%. Lalu yang paling rendah adalah dinding penahan tanah atau retaining wall dengan harga 0,22 miliar US dollar dengan persenan 1,3%. Dan total konstruksinya adalah 16,47 miliar US dollar. Lalu ini ada tabel informasi yang diberikan kepada tim VS selama studi. Dengan dokumennya ada tampilan rencana tata letak 1B bagian selatan Juli 2013, tampilan rencana tata letak 1B bagian utara Juli 2013, dan sebagainya. Lalu ada jadwal proyek. Proyek ini dijadwalkan akan dijalankan pada bulan Januari 2014 dengan pembukaan pelelangan pada bulan April 2014. Masa konstruksi ini diharapkan dimulai pada bulan Juni 2014 dengan proyek selesai pada tahun 2017 dengan durasi waktu adalah 3,5 tahun. Yang kedua, ada fase analisis fungsi. Berikut ini adalah diagram cost model. Yang paling tinggi adalah roadway atau jalan raya dengan 24,9% pada warna ungu. Lalu ada di warna biru tua, itu ada retaining walls, adalah yang paling sedikit dengan 1,3%. Ketua tim VE menyiapkan cost model dari perkiraan biaya yang diberikan kepada tim. Cost model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan dan persentase dari biaya total proyek untuk item biaya yang signifikan. Gambar di samping menunjukkan rekonstruksi jalan raya dan pemandangan jalanan yang mencakup penerangan lebih dari 50% proyek. Lalu ini adalah tabel atribut kinerja. Ada 6 atribut kinerja. Yang pertama ada operasi arus utama dengan definisinya penilaian operasi dan keselamatan lalu lintas pada TH 952A Jalan Robert dalam batas proyek. Dengan baseline-nya, desain atau kecepatan tertera 40 mph selatan Mary Avenue dan 35 mph utara Mary Avenue. Lalu yang kedua ada operasi lokal
dengan definisinya penilaian operasi lalu lintas dan keselamatan pada infrastruktur jalan lokal atau lintas jalan, dengan baseline-nya adalah memenuhi semua persyaratan ada. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan, penilaian keberlangsungan transportasi jangka panjang fasilitas, dengan baseline-nya adalah kurangnya penyimpanan salju. Dan yang lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu yang keempat ada dampak konstruksi dengan definisi penilaian dampak sementara kepada publik selama konstruksi terkait dengan gangguan lalu lintas, jalan pemutar, dan penundaan. Dengan baseline-nya adalah belokan kanan untuk truk pengiriman akan diizinkan. Lalu yang kelima ada dampak lingkungan. Dengan definisinya adalah penilaian dampak permanen terhadap lingkungan termasuk ekologis, itu misalnya ada flora, fauna, kualitas udara, kualitas air, visual kebisingan. Dampak sosial ekonomi, dampak terhadap sumber daya budaya, rekreasi, dan bersejarah. Baseline-nya adalah risiko sedang dari beberapa tanah yang akan terkontaminasi. Lalu yang keenam ada jadwal proyek. Dengan definisi adalah penilaian total penjadwalan proyek dari waktu yang diukur dari waktu studi value engineering hingga penyelesaian konstruksi. Baseline-nya adalah menyewakan pada April 2014, memulai konstruksi Juni 2014, durasi konstruksi 3,5 tahun, dan sebagainya. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu ada matriks atribut kinerja. Matriks pada tabel berikut digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja individu untuk proyek. Tim proyek dan tim value engineering mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Manakah atribut yang lebih penting untuk hasil proyek? Di sini dapat dilihat operasi arus utama memiliki total 5,5% dengan persenan adalah 26,2% dan totalnya ada 21. Analisis fungsional. Fungsi utama yang diidentifikasikan oleh tim VE adalah mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, meningkatkan citra koridor, mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan penerangan atau sinyal, meningkatkan vitalitas ekonomi. Dapat dilihat sebagai tabel berikut. Ada pekerjaan jalan raya, kegiatannya mendukung, yang dikerjakan pembebanan. Lalu ada juga menyiapkan cek lokasi site dengan biayanya adalah 4,09 miliar US dollar dan persen dari biaya totalnya adalah 24,9%. Jalan raya merupakan yang paling tinggi. Lalu yang paling rendah ada dinding penahan tanah atau retaining wall. Kegiatannya yaitu menahan tanah. Biayanya adalah 0,22 miliar US dollar dengan persen dari biaya total adalah 1,3%. Dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu di sini ada diagram fast, yaitu di sini ada higher order function atau fungsi tujuan atau output dari fungsi dasarnya adalah improve mainline operation atau meningkatkan operasi jalur utama. Lalu ada basic function, fungsi dasarnya pada tabel yang berwarna hijau setelah improve mainline operation. Itu ada reduce conflicts dan ada improve mobility. Cara membacanya ke kanan dengan bagaimana dan ke kiri adalah dengan mengapa. Contohnya sebagai berikut. Bagaimana cara improve mainline operation? Atau bagaimana cara meningkatkan operasi jalur utama? Yaitu jawabannya dengan meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik. Begitu pula sebaliknya, menggunakan mengapa, yaitu mengapa perlu meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik adalah jawabannya untuk meningkatkan operasi jalur utama atau untuk improve mainline operation dan sebagainya. Lalu berikut ini adalah diagram fase konstruksi sama seperti tadi. Lalu yang ketiga ada fase kreativitas atau spekulasi. Selama spekulasi atau fase kreatif dari rencana kerja value engineering, tim VM melakukan brainstorming tentang bagaimana melakukan berbagai fungsi. Ide-ide ini didasarkan pada informasi yang tersedia yang diberikan kepada mereka pada saat penelitian dengan mempertimbangkan batasan dan pengendalian keputusan. Yang pertama ada fungsi pemeliharaan lalu lintas untuk semua koridor adalah sebagai berikut. Satu lajur setiap arah tanpa jalan alternatif tanpa tanda tidak boleh belok kiri.
sama seperti baseline, tetapi memindahkan lalu lintas ke tengah dan membangun bagian luar terlebih dahulu, penutupan penuh satu blok pada satu waktu, penutupan penuh seluruh seksi, dan sebagainya. Dapat dilihat pada slide berikut ini. Lalu yang kedua ada fungsi pemeliharaan lalu lintas untuk pusat bisnis. Yaitu ada mempertahankan dua lajur dalam satu arah tanpa belokan kiri dan memberikan portal untuk akses ke pusat bisnis. Hubungi individu penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Meminta kontraktor melakukan rapat di Senin pagi dengan para pebisnis. Yang ketiga ada fungsi relokasi utilitas. Menghilangkan pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek, meminta pekerjaan air bersih dimulai lebih awal dengan kontrak terpisah, menggunakan penggalian bersama untuk semua pekerjaan kering di bawah trotoar. Pekerjaan utilitas selesai pada 2014 sebelum pekerjaan jalan dimulai. Lalu yang keempat ada fungsi meningkatkan kapasitas konstruksi, memperluas ROW hingga 100 kaki, menggunakan penutupan jalan penuh, menutup jalan samping selama konstruksi, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada fase evaluasi. Dengan mempertimbangkan batasan dan pengendalian keputusan, tim VM mendiskusikan setiap ide dan mendokumentasikan keuntungan dan kerugiannya. Setiap ide dievaluasi secara hati-hati agar mencapai konsensus tentang peringkat keseluruhan dari ide tersebut, dari rentang 0 sampai 5. Dengan keterangannya sebagai berikut, adalah 5 adalah peluang besar, 4 peluang baik, 3 pertimbangan desain, 2 penurunan nilai kecil, 1 degradasi nilai utama, dan 0 adalah kesalahan besar, yaitu tidak dapat diterima atau tidak memenuhi proyek tujuan dan tidak diperlukan. Maka dari 32 ide yang sudah dievaluasi, 17 ide pemeliharaan lalu lintas untuk semua koridor, 3 ide pemeliharaan lalu lintas untuk pusat bisnis, 4 ide relokasi utilitas, dan 8 ide meningkatkan kapasitas konstruksi dibuat ringkasan dengan peringkat tinggi 4 ke atas dengan peluang baik yang akan dikembangkan lebih lanjut disajikan dalam ringkasan pada tabel berikut ini. Jadi ini adalah ringkasan evaluasi peringkat tinggi, yaitu dengan pemeliharaan lalu lintas untuk seluruh koridor itu ada ide 7, 9, 13, dan 14 dengan ratingnya 4. Dan keuntungan kerugian komentarnya dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu ada pemeliharaan lalu lintas untuk bisnis dengan idenya 20 dengan ratingnya juga 4. Dapat dilihat juga keuntungan kerugian komentar. Lalu yang ketiga ada relokasi utilitas dengan ide nomor 22 dan 24 dengan rating 4. Lalu yang keempat ada meningkatkan kapasitas konstruksi dengan ide nomor 28 dan nomor 32 dengan ratingnya juga 4. Lalu yang kelima ada fase pengembangan. Konsep-konsep yang mendapat peringkat tertinggi dalam evaluasi dikembangkan lebih lanjut menjadi rekomendasi value engineering. Narasi, gambar, perhitungan, dan perkiraan biaya disiapkan untuk setiap rekomendasi. Ada 5 rekomendasi yang sudah dikembangkan oleh tim value engineering yaitu sebagai berikut. Rekomendasi pertama, rekomendasi 1, menggunakan traffic barrels atau menggunakan tong lalu lintas. Lalu rekomendasi 2, rapat mingguan kontraktor dan pebisnis. Rekomendasi 3A, relokasi utilitas. Rekomendasi 3B, mitigasi risiko. Dan rekomendasi 4 adalah kontrak inovatif. Rekomendasi value engineering nomor 1, yang pertama ada pertimbangan desain rekomendasinya. Rekomendasi nomor 1 ini adalah menggunakan barrel lalu lintas atau menggunakan tong lalu lintas, yaitu ini adalah ide dari nomor 7. Dengan konsep dasarnya adalah penghalang beton pracetak akan ditempatkan di sepanjang zona kerja dalam setiap tahap untuk memisahkan pekerja dari lalu lintas. Rekomendasinya adalah ganti barrier beton dengan tong lalu lintas atau barrel lalu lintas. Keuntungannya adalah mengurangi biaya, mengurangi durasi konstruksi, mudah untuk merekayasa lalu lintas, lebih mudah untuk menyesuaikan akses dari zona kerja ke pusat bisnis lokal. Jadi ini mudah untuk dipasang dan diatur ulang tanpa perlu menggunakan peralatan khusus. Lalu kerugiannya adalah tidak ada pemisah mutlak antara pekerja dan lalu lintas. Ringkasan biayanya, penghematan biayanya adalah 0,2 miliar US dollar. Dan yang lainnya dengan ada asumsi perhitungan dapat dilihat sebagai di tabel berikut ini.
Lalu rekomendasi VE nomor 1, yaitu yang kedua adalah ukuran prestasi rekomendasi. Dapat dilihat pada tabel berikut, ada operasi utama, ada operasi lokal, tingkat perawatan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek. Dengan total prestasinya, konsep dasarnya adalah 500, total prestasi rekomendasi 544, dan perubahan bersih dalam kinerja adalah 9%. Dan keterangannya dapat dilihat dalam tabel berikut. Lalu ada rekomendasi VE nomor 2. Yang pertama pertimbangan desain rekomendasi. VE rekomendasi nomor 2 ini adalah rapat mingguan kontraktor atau pebisnis dari ide nomor 20. Konsep dasarnya, kota atau negara menyediakan penghubung bisnis untuk menjaga agar bisnis mendapat informasi tentang jadwal dan kemajuan proyek. Rekomendasi ini adalah agar kontraktor menunjuk seseorang, kemungkinan besarnya mandor atau pengawas, yang akan memberikan perbaruan mingguan kepada pemilik bisnis tentang pekerjaan yang diharapkan untuk minggu itu. Keuntungannya adalah memberikan informasi ke bisnis lokal selama konstruksi, mengizinkan bisnis menjadwalkan staf atau pengiriman yang sesuai, membangun hubungan antara kontraktor dan pebisnis. Kerugiannya adalah perubahan jadwal dapat menyebabkan pebisnis kehilangan kepercayaan pada kontraktor. Ringkasan biayanya tidak dipungut biaya. Lalu ada diskusi sketsa atau foto. Tim Value Engineering merekomendasikan agar kontraktor bertemu dengan pebisnis setiap Senin pagi untuk menyampaikan pada minggu tersebut adanya jadwal kegiatan konstruksi yang akan dilakukan. Jadi tidak semua pebisnis perlu menghadiri rapat, karena pada hari Jumatnya kontraktor dapat menggunakan email yang akan dikirimkan ke pebisnis untuk memberitahu pebisnis di mana dan kapan pertemuan akan berlangsung. Dengan email yang dikirimkan, pebisnis dapat mengetahui apakah pebisnis perlu datang ke rapat itu atau tidak. Rapat dibuat dengan durasi minimum 30-45 menit, dan tujuan rapat ini adalah agar kontraktor mampu menyampaikan informasi kepada pebisnis dengan nantinya akan ada pertanyaan dan jawaban untuk informasi tersebut. Lalu yang kedua, di rekomendasi VE nomor 2 ini ada ukuran prestasi rekomendasi pada tabel berikut. Ada operasi utama, operasi lokal, tingkatan perawatan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek sebagai berikut. Dengan total prestasinya adalah 500 dan total prestasi rekomendasinya adalah 514. Perubahan bersih dalam kinerjanya adalah 3%. Lalu ada rekomendasi VE nomor 3A dengan yang pertama pertimbangan desain rekomendasi. Dapat dilihat pada tabel berikut. VE rekomendasi nomor 3A ini adalah merelokasi utilitas terlebih dahulu. Ini adalah ide dari nomor 24. Konsep dasarnya, konstruksi perbaikan saluran air bersih utama dan sanitasi akan dibagi selama 3 musim saat konstruksi 2014, 2015, dan 2016. Rekomendasinya mengembangkan suatu urutan pekerjaan atau urutan pertama dari ketentuan kontrak kerja yang akan membutuhkan penyelesaian instalasi pekerjaan utama air bersih bersama dengan pipa saluran pembuangan sanitasi yang diusulkan dan penggantian lubang kot sebelum memulai pekerjaan dalam bagian proyek tersebut. Ada keuntungannya mengurangi risiko bagi stakeholders dan kontraktor proyek. Ada juga menghapus koordinasi dengan layanan air regional Saint Paul dari sistem tanggung jawab kontraktor utama. Kerugiannya, beberapa akses bisnis akan terpengaruhi beberapa kali. Ringkasan biayanya belum dapat dihitung untuk saat ini. Kalau diskusi sketsa fotonya ada sebagai berikut. Dan ada perhitungan juga untuk waktu hari kerjanya. Dengan waktu hari kerja di saluran induk itu adalah 157 hari. Dan waktu kerja di saluran sanitasi adalah 73 hari. Lalu ada ukuran prestasi rekomendasi. Untuk rekomendasi VE nomor 3A ini, yaitu ada operasi utama, operasi lokal, tingkat perawatan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek. Sebagai tabel berikut ini. Dan didapatkan total prestasi dari konsep dasar adalah 500, total prestasi dari rekomendasi adalah 544, dan perubahan bersih dalam kinerja adalah 14%. Lalu ada rekomendasi VE nomor 3B, pertimbangan desain rekomendasi, yaitu 3B ini adalah mitigasi resiko kontrak air bersih terpisah dari ide nomor 22. Konsep dasar, konstruksi perbaikan utama air akan dibagi selama musim konstruksi 2014, 2015, dan 2016.
Rekomendasinya adalah kembangkan, iklankan, dan biarkan proyek konstruksi terpisah khusus untuk memasangkan saluran air bersih yang terkait dengan proyek perbaikan Jalan Robert. Ini adalah strategi tanggapan kepada risiko bahwa jalan yang benar tidak akan diperoleh oleh proyek yang dibiarkan pada bulan April 2014 dan bahwa proyek tersebut akan ditunda sampai sertifikasi jalan yang benar disetujui oleh FHWA. Keuntungannya adalah mengurangi risiko bagi para stakeholders proyek dan kontraktor. Kontrak terpisah mengingat pekerjaan dimulai di Jalan Robert sebelum sertifikasi ROW selesai. Kerugiannya ada 2 kontrak yang harus dikelola, koordinasi dengan 2 kontraktor ketika sisa proyek perbaikan Jalan Robert dimulai, dan sebagainya. Ringkasan biayanya tidak dapat dihitung untuk saat ini. Diskusi, sketsa foto, dan perhitungan untuk pekerjaan saluran induk dapat dilihat pada tabel. Perhitungan pekerjaan saluran induk adalah 157 hari kerja. Lalu ini ada rekomendasi VE nomor 3B untuk ukuran prestasi rekomendasi. Ada operasi utama, operasi lokal, tingkatan perawatan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek pada tabel berikut. Dengan total prestasi konsep dasarnya 500, total prestasi rekomendasi 544, perubahan bersih dalam kinerja adalah 9%. Lalu ada rekomendasi VE nomor 4, pertimbangan desain rekomendasi, yaitu adalah kontrak inovatif dari ide nomor 9, 13, 14, 32 yang sudah digabungkan. Konsep dasarnya adalah proyek ini akan diiklankan menggunakan metode kontrak desain penawaran, lelang, atau bangun. Rekomendasinya adalah untuk menerima base value untuk proyek, gabungkan metode-metode kontrak inovatif dalam kontrak desain, lelang bangun untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Keuntungannya ada metode kontrak inovatif. Penemuan penawaran dapat dilihat pada tabel. Kerugiannya adalah pertemuan penawaran bukan sebuah pertemuan yang wajib dihadiri, maka tidak semua kontraktor dapat menghadiri. Ringkasan biayanya tidak dapat dihitung untuk saat ini, dan diskusi sketsa fotonya dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan menggunakan 4 metode kontrak inovatif, ada A plus B, ada ATC, ada A plus B dan ATC, dan base value. Lalu ada rekomendasi VE nomor 4, ukuran prestasi rekomendasi. Ada operasi utama, operasi lokal, tingkat perawatan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek. Dengan total prestasinya untuk konsep dasar adalah 500, dan total prestasi rekomendasi adalah 557. Perubahan bersih dalam kinerjanya adalah 11%. Tabel berikut adalah ringkasan dari rekomendasi 1 sampai rekomendasi 4 yang dihasilkan, dan total penghematan biayanya adalah 0,2 million US dollar. Lalu ada penilaian kinerja. Ketika tim VE mengembangkan rekomendasi, kinerja masing-masing dinilai terhadap konsep dasar. Setelah data kinerja dan biaya dikembangkan oleh tim VE, perubahan nilai bersih dan rekomendasi VE dapat dibandingkan dengan konsep desain asli. Untuk membandingkan dan membedakan potensi peningkatan nilai, rekomendasi individu dibandingkan dengan proyek dasar untuk semua atribut. Dapat dilihat pada tabel. Lalu membandingkan kinerja dan biaya untuk menunjukkan rekomendasi mana yang berpotensi sebaik atau lebih baik daripada konsep dasar proyek dalam hal nilai keseluruhan pada tabel berikut ini. Lalu ada pertimbangan desain. Selain rekomendasi di atas, tim VE menghasilkan ide yang dirasa cukup penting untuk didokumentasikan dan harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh tim proyek, yaitu untuk masa konstruksi tahun 2014 dan 2015, rambu pada jalan rute bypass hanya 1 dan tutupi rambu saat musim dingin, lakukan tinjauan konstruksi dan dengan kontraktor yang sudah pensiun, mengurangi rincian penahapan, dan membiarkan kontrak menentukan kendali lalu lintas berdasarkan spesifikasi kinerja, dan sebagainya. Lalu yang keenam ada fase presentasi. Tim VE mempresentasikan hasil studi VE kepada owner dan tim desain dalam bentuk laporan tertulis. Selain itu, presentasi lisan dilakukan kepada pemilik dan tim desain untuk membahas rekomendasi VE. Yang ketujuh ada fase implementasi. Tim value engineering mengevaluasi, menyelesaikan, mendokumentasikan, dan mengimplementasikan semua rekomendasi yang disetujui. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Valeria Fikarina Maris. Terima kasih.